Yo guys, welcome to iWake. I wish I knew it earlier, episode keempat. Di episode kali ini, gue pengen sharing ke kalian penipuan yang lagi ngetren belakangan ini, yaitu penipuan transaksi segitiga. Apa sih penipuan segitiga itu? Nah, gampangnya, penipuan segitiga itu adalah transaksi jual beli yang ada middleman atau calonya. Buat kalian yang mungkin udah pernah jual beli mobil atau bahkan punya showroom, pasti udah tahu banget nih. Kalau jual beli mobil itu biasanya ada calo. Nggak mesti mobil sih, kadang-kadang properti juga ada calonya dan lain-lain. Intinya ada middleman. Simpelnya, si middleman ini mempertemukan pemilik dan peminat, penjual dan pembeli. Biasanya kalau transaksi sehat atau middleman ini nggak berniat menipu, si calo ini akan mempertemukan langsung. Nggak perlu banyak cincong gitu ibaratnya ya. Pokoknya ngabarin si peminat ada unit, kemudian ngabarin si penjual ada yang minat. Oke, mereka ketemu langsung, bertransaksi sendiri, dan selesai. Calo tinggal terima komisi biasanya. Sedangkan kalau di penipuan transaksi segitiga ini, si calo dia akan berusaha untuk men-take over semua percakapan dan transaksi antara penjual dan pembeli. Jadi calo ini akan hubungin si penjualnya dulu secara detail, bla bla bla. Kemudian dia hubungin si pembeli, mereka janjian, tapi kejanggalannya biasa si calo akan suruh si penjual untuk diem-diem aja, dan si pembeli untuk sama, diem-diem aja. Pokoknya intinya kedua orang ini nggak boleh berinteraksi. Pokoknya intinya berinteraksi sama si calo aja. Nah, pada saat si pembeli sudah oke, disinilah penipuannya terjadi. Pembeli akan dikasih nomor rekening si calo. Nah, pada saat pembeli transfer ke calo, kan barangnya punya si penjual nih. Ya udah, pada saat ditransfer, calonya langsung hilang. Si penjualnya nggak terima uang, si pembelinya kehilangan uang. Disitulah disebut penipuan transaksi segitiga. Nah, sebelum kita bahas lagi, kalian setelah nyimak barusan ada yang mikir, apa iya ada orang yang sebodoh itu transfer duit bukan ke pemilik barang malah ke calo semuanya? Jawabannya ada guys. Dan orang itu salah satunya adalah gua sendiri. Iya bener, gua pernah jadi korban transaksi penipuan segitiga yang nilainya tembus sampai 3 digit. Makanya sekarang gue buatin video ini dengan harapan bisa membuat insight jadi kalian nggak ikutan kena. Kisahnya, si penipuan segitiga ini gampangnya, si calo ini kemarin hubungi gue karena dia tahu gue pernah jual beli jam tangan. Dia hubungi gue, oke, bro, ini ada unit jam ini sekian dengan harga sekian, yang mana pada saat itu harga pasarannya udah hampir menyentuh 200 juta. Tapi saat dikabarin ke gue, mau dijual di harga 100 juta kecil aja. Atau bahkan cuman 90 apa 100 juta gitu. Kemudian dari situlah dia mulai bermain psikologi. Nah, karena gue memang jual beli, gue berpikir memang sometimes ketemu sama orang yang jual di bawah harga pasaran. Maka dari situ gue mulai fall into his prey kemarin. Karena gue udah punya pengalaman, emang ada orang yang pernah jual murah dan legal dan semuanya oke. Jadi gue tertarik sama yang ini nih. Oke bro, di mana barangnya dan lain-lain. Detail-detailnya segala macam ya. Nah, setelah dikasih tahu detail barang, kemudian lokasinya dan lain-lain, ya udah, gue jalanlah ke lokasi si pemilik barang. Nah, kronologinya pada saat gue sampai di rumah si pemilik, ternyata si calo ini pinter juga. Memang yang menjalankan penipuan segitiga ini mereka memainkan yang namanya trik psikologi ya kalau gue bilang. Mereka memainkan trik psikologi di mana kita nih si pembeli tergiur dengan harga barang murah, jadi udah mulai nggak bisa berpikir rasional dan gelap mata. Kemudian dia juga bermain trik psikologi ke si penjual atau si pemilik barang. Itu triknya yang dipakai adalah si calo ini dia punya authority di mana dia dari pihak-pihak yang lumayan kredibel lah. Makanya si penjual atau si pemilik bisa nurut apa yang diomongin si calo. Bayangin, segitu hebatnya trik psikologinya ya. Jadi si calo ini menyuruh si pemilik barang untuk diem-diem aja. Jadi antara gua dan si pemilik, kita nggak ngobrol sedikit pun. Karena sama-sama kita kalau orang bilang mungkin dihipnotis kali ya. Padahal kalau setelah dipelajarin, itu sepertinya memang permainan psikologi. Jadi kita pada saat datang ketemu, memang gue diem-diem aja. Dan si pemilik juga diem-diem aja. Pada saat gua tanya sertifikat dan lain-lain, dan historinya segala macem, si pemilik bilangnya, gue nggak tahu, langsung kontekan aja sama si calo ini nih. Tanya-tanya aja sama dia. Nah, kemudian pada saat gue tanya-tanya, karena si calo ini udah tanya-tanya secara detail duluan ke si pemilik barang, jadi si calo ini bisa menjawab dengan oke. Sertifikatnya, kemudian stamp dari dealer mana, bla bla bla.
Dari situlah gue udah mulai ketarik. Oke, gue percaya jadinya karena barangnya memang ada di depan mata gue udah lihat. Asli gue udah cek dan gue udah hubungan sama orang yang bisa jawab gitu ya, gue tanya-tanya. Akhirnya gue percaya bahwa barang ini milik si calo, bukan milik si pemilik. Terlebih lagi ditambah karena si pemilik ini mungkin memang ada hipnotis kali ya, gue nggak tahu deh. Jadi si pemilik juga bener-bener nurut aja. Nggak tahu, tanya aja ke calo. Nggak tahu, tanya aja ke calo. Gitu. Akhirnya gue hubungan langsung ke calo, ke middleman. Oke, deal. Gue minta nomor rekening. Bodohnya, ya karena gue udah percaya ya barangnya milik si calo, jadi gue nanyanya nomor rekening dia. Pada saat dikasih, gue transfer, langsung tiba-tiba message di WhatsApp tuh, deleted. Udah, saat itu gue langsung, damn, gue kena nih penipuan. Dan langsung diblok. Gue nggak bisa telepon, nggak bisa apa-apa. Terus ya udah, karena udah transfer ya kan, duit udah hilang, gue jadi nyalahin si penjual dong. Lu kok dari tadi diem-diem aja kalau ternyata ini barang lu? Gue kok mau bayar juga lu ngasihnya malah suruh hubungan sama si calo aja. Nah, disinilah baru kayak kita tuh terbuka gitu. Si penjual dan si pembeli, calon pembeli ya. Baru terbuka bahwa si penjual ini juga seperti kena trik psikologi, balik lagi. Jadi ya gue juga nggak tahu, gue bilang, soalnya si calo bilang si pembeli diiming-imingin nggak nego. Makanya si penjual nurut, ngomongnya gitu. Makanya gue nurut aja, karena barang gue nggak dinego nih, mau langsung dibayarin gitu. Jadi mau nggak mau gue nurut. Ternyata gue nggak tahu kalau ternyata dia penipu. Ya udah, akhirnya sudah gue kena tipu dan lokasinya waktu itu gue datang di rumah pemilik barang. Jadi sebagai seorang tamu, datang sebagai tamu, gue nggak akan bisa nyari keributan, nyari kebenaran di situ. Karena gue nggak punya bukti konkret apa-apa. Ya, kalau gue nyari ribut, maksudnya nyari ribut dalam artian, nggak bisa dong. Gue akan si penjual, pasti gue yang salah. Karena kan gue dalam artian gue bertamu. Kalau tiba-tiba dari gue ngotot gitu, konfliknya jadi escalate gitu kan, kemudian satpam datang dan lain-lain, otomatis gue yang akan jadi tersangkanya kurang lebih. Gue akan ilfir dan lain-lain. Ya udah. Dari kejadian itu, ya gue relain. Mau nggak mau ya. Habis mau gimana lagi? Dicari juga udah susah. Kemudian ke pihak yang berwenang juga mereka hanya bisa bantu bikin surat berita acara gitulah. Dan ke bank pun kita juga nggak bisa ngotot. Karena kalian perlu ingat, kalau transfer itu ada yang namanya transfer secara sukarela. Itu adalah perbuatan secara sukarela dari kita sendiri dan secara sadar mentransfer uang. Makanya mereka tidak ada yang bisa bantu selain yaitu kalau dari pihak berwenang bikin berita acara bla bla bla. Terus gue bantu tanya solusinya ke bank, mereka hanya bisa bantu untuk bekukan rekening tujuan. Setelah itu sisanya tinggal good faith dari si penipu, dan ternyata tidak ada, ya udah akhirnya hilang guys. Gitu. Makanya inti dari segala inti, penipuan segitiga ini adalah permainan psikologi, di mana si pembeli, calon pembeli udah keburu nafsu karena iming-imingin barang murah. Kemudian kita juga melihat barangnya secara fisik memang benar-benar ada. Jadi kita udah keburu nafsu, kita nggak bisa berpikir secara rasional, atau kalau orang bilang tuh udah gelap mata ya. Kemudian si penjual juga sudah kena trik psikologi juga bahwa ini ada calon pembeli yang mau beli barang lo langsung tanpa nego. Udah otomatis kita yang punya barang juga, oh iya oke, lebih enak dong nggak nego sama sekali ya kan. Nah disitulah kita kena, si penjual juga kena. Karena ya itu, diiming-imingin, yang penting lu diem gitu. Lu diem, ini calon pembelinya urusannya sama gua. Dia nggak nego sama sekali. Nah udah, akhirnya ini diem. Memang agak rumit dan ya kalau kalian nonton secara otak yang clear ya, dengan otak yang memang nggak ada nafsunya atau nggak gelap mata, pasti akan mengira bodoh nih yang sampai kena gitu. Tapi believe it or not, ini trik psikologi yang menurut gue cukup jago dimainin ya. Bener. Gue juga setelah berkaca lagi, gue bilang diri gue sendiri, kok bisa bodoh gitu ya? Tapi kalau kita berada di dalam transaksi itu, udah di dalam segitiga ini, believe me, kemarin itu gue hampir memang udah nggak bisa mikir apa-apa lagi. Pokoknya intinya gue mau bayar nih barang karena murah. Jadi setelah panjang kali lebar kali tinggi gue cerita ini, semoga kalian nangkep ya esensinya. Kesimpulannya, gue ingin menyampaikan bahwa berhati-hatilah karena banyak sekali penipuan segitiga ini dilakukan ya. Belakangan ini, gue pasarin laptop pemakaian pribadi, handphone, itu juga ada penipunya guys. Ada serius. Bahkan sampai hal sesimpel akun game aja,
adik gue cerita nih, temennya ada yang kena guys. Sesimpel akun game loh. Makanya gue terdorong untuk bikin video ini. Gue harap bisa viral dan ya kalian bisa jadi paham gitu. Ininya apa nih, transaksi segitiga nih, mulai dari teknisnya, cara hindarinnya, bla 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 gitu. Jadi kalian jangan sampai fall into their prey, jangan sampai jadi korban berikutnya. Gue cerita sedikit juga ya, ini ciri-cirinya. Kemarin baru aja nih gue posting laptop MacBook ya, seharga 15 jutaan. Ciri-cirinya nih mereka, satu, kalau ke penjual ternyata gue baru tahu. Kalau tadi kan gue jadi seorang calon pembeli nih, sekarang gue adalah seorang penjual. Ternyata mereka cara approach-nya seperti ini. Mereka mengkontak terus langsung minta nomor WA dari marketplace. Kemudian mereka itu nanya sampai detail supaya calon pembelinya kalau mereka ditanya tuh mereka bisa jawab. Misalkan kayak laptop, mereka sampai minta fotoin about the laptop, kemudian sistem settings lah, battery health, bla bla bla. Pokoknya sampai detail, sampai dusnya aja mereka minta foto. Yang mana menurut gue jadi aneh kan, karena di marketplace udah gue taruh foto dusnya. Kedua, ciri-cirinya, mereka hampir nggak nego banyak. Bahkan kadang-kadang langsung, lu buka harga berapa? 15 juta. Oke, deal. Nah, biasa ciri-cirinya begitu. Atau mereka 15, let's say gue buka di 15,5 nih. Mereka nanyanya cuman best price-nya berapa? 15 juta dari gue. Oke, deal. Nah, bukan berarti yang kayak gini tuh 100% penipu ya, enggak. Tapi kalian udah harus mulai nyalain alarm nih, mulai aware. Orang yang nanyanya sampai detail banget, terus kemudian negonya juga kayak sok-sok gitu ya. Oke deal gitu. Dan ciri-ciri lainnya adalah kalau kalian jual beli sebuah barang yang ada korelasinya dengan data pribadi, biasanya si calon penipu, bukan calon sih, si penipu ini akan minta kalian menghapus dulu data pribadi yang nempel di barang kalian itu. Contoh, kalian yang pakai iPhone pasti katam atau kenal yang namanya iCloud. Gue kemarin jual laptop MacBook, kemudian iPhone. Si penipu ini belum juga ketemu, dia udah bilang itu akun iCloud tolong kosongin dulu ya, hapusin dulu. Pokoknya sampai kosong. Gue karena udah pernah punya pengalaman, jadi gue tahu ini orang pasti mau nipu. Langsung gue tantangin balik. Nggak usah ngapain, lu datang dulu aja. Lu datang dulu, cek. Nanti kalau lu oke, baru gue hapus akun iCloud, kan tinggal logout doang. Dia masih ngotot, nggak bisa, pokoknya pasti gue beli, pasti gue ambil. Nah, ternyata gue baru tahu, mereka bermain mentalnya, psikologinya di situ. Pasti gue ambil, cepet, hari ini juga pasti gue ambil. Sekarang juga nih gue jalan ke tempat lu, bla 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 gitu. Yang penting lu kosongin dulu tuh akun iCloud lo. Oke, karena gue sudah pernah mengalami, jadi gue tahu. Saat digituin ya, gue cuma bilang, ngapain? Lu datang dulu aja. Datang dulu, lu cek dulu barang gue. Kalau oke, baru gue lock up. Tinggal pencet doang kok. Only matter of touch of a button. Ngapain lu pusing? Akhirnya dia masih ngotot. Nggak mau, pokoknya kosongin dulu, baru gue mau beli. Oke, akhirnya gue udah tahu, oke, gue nggak balas lagi. Jadi itu ya ciri-cirinya. Satu, mereka ini minta info sampai detail banget. Dan kadang-kadang yang nggak masuk akal. Kedua, mereka ini nawar atau bahkan nggak nego sama sekali. Langsung gayanya tuh, oke deal, gue beli pokoknya. Tanpa deal. Nah, di situ mulai kan psikologi kita mulai bermain tuh. Mulai masuk ke triknya dia. Karena kan, wih, nggak nego ya kan. Langsung mau beli cepet lagi. Yaudah, lu mau gimana nih, gue ikutin. Biasanya gitu psikologinya. Yang terakhir, kalau kalian jual beli sebuah barang yang ada korelasinya dengan akun pribadi, biasanya mereka minta untuk dikosongin dulu. Makanya penipuan segitiga ini luas banget guys. Sekali lagi gue ingetin, kalian jangan anggap beli barang hanya yang mahal-mahal aja yang ada si penipu ini. Enggak gitu guys. Ya. Kalau gitu tipsnya apa kok buat ngindarin kemungkinan penipu calo gitu? Oh oke. Oh ya lupa ya, tadi kan ciri-cirinya udah nih. Kalian kalau tipsnya, satu, kalau kalian memang mau bayar dan cuma bisa pakai transfer, sekarang yang gue lakukan, minta KTP penjual. Nama rekening yang kalian mau transfer harus sama dengan KTP. Harus dia yang bisa nunjukin. Jadi kalau ini udah sama, baru kalian transfer. Kedua, kalau kalian juga memang mau transfer, kalian minta si penjual untuk chat via WhatsApp nomor rekeningnya. Jadi kalian punya bukti, at least bukti tertulis bahwa untuk pembayaran ini transfernya ke sini via WhatsApp. Karena kan nggak mungkin tulis tangan, sekarang kan udah nggak ada. Jadi via WhatsApp suruh si penjual pembayaran unit ini bla 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 transfer ke sini. Chat ke kalian. Nah, kalian baru mungkin bisa copy paste, transfer. Itu dua. Ketiga, kalau kalian memang ragu tapi kalian naksir sama barangnya, sekarang yang gue lakukan juga bayar secara cash. Memang ya sedikit repot ya, tapi
aman. Karena kalau kalian bayar secara cash, ya duitnya nggak mungkin lari kemana-mana, ya kan? Nggak mungkin. Calo ini kan middleman biasanya nggak muncul nih di transaksi. Kalau penipu nih, dia nggak muncul di dalam transaksi jual belinya. Otomatis kalau kalian bawa cash, uang itu akan masuk langsung memang ke si pemilik barang. Dan nggak mungkin jadi lari ke sana. Nah itu 100% pasti nggak kena tipu. Pun si penjual mau nipu, ini kan ada bukti nih, cashnya ada di depan mata. Kalian tinggal tarik kembali aja. Ketiga tipsnya, sekarang kan udah zamannya social media ya, creating a content. Jadi jangan takut, jangan malu buat ngevlog kalau mau transaksi. Asalkan kalian jangan shoot sebuah data pribadi ya. Misalkan kalau KTP gini kalian shoot tuh ya jangan juga. Jadi kalian ngevlog, halo guys, gue mau transaksi, jual beli, bla bla bla. Ya kalau kalian mau shoot data-data detailnya, it's okay. Tapi jangan diumbar ke publik. Itu sebagai pegangan kalian lah ibaratnya. Gitu. Jadi tips dari gue ada 3. 1, kalau kalian mau bayar secara transfer. 1, nomor rekening dan KTP harus sama, match. 2, transfernya itu harus ke si penjual. Yang kedua, kalian bisa kurangin resiko, minimalisir resiko dengan pembayaran cash. Gitu. Berarti apakah mendingan sekalian hindari calo aja secara keseluruhan? Kalau ditanya ya, hindarin calo secara keseluruhan sih sebetulnya nggak juga ya. Karena biar gimana pun, calo itu kan memperluas koneksi, chance transaksi jual beli yang berhasil. Beberapa kali transaksi gue berhasil ya karena memang ada calo atau middleman. Cuman ya memang kita harus lebih pintar lagi dan berpikir lebih rasional lagi. Kita nggak bisa hindarin si middleman ini. Karena sometimes kita butuh, apalagi untuk mungkin yang transaksinya besar-besar. Biasanya karena si calo ini, middleman, dia punya koneksi yang cukup luas juga. Kalau yang calo beneran ya, yang middleman beneran. Kalau penipu sih ya, biasanya nggak akan ada koneksi lah, gitu. Jadi kalau dibilang untuk hindarin calo secara keseluruhan, kalau gue bilang sih nggak perlu lah ya. Yang penting kita lebih mawas diri aja, lebih aware lagi. Dan ya, dengan gue cerita seperti ini, gue berharap kalian udah notice. Oke, ternyata ada nih penipuan jenis begini. So guys, the end of the story, gue simplify lagi supaya kalian nangkep. Oke, yang pertama, secara teknis penipuan segitiga itu adalah seorang calo yang bawa kabur duit si calon pembeli. Ini calon pembeli, ini penjual, middleman calo, calon pembeli transfer ke sini, kabur. Ini nggak bertanggung jawab. Oke, makanya disebut transaksi segitiga. Kedua, gue udah jelasin kenapa pasti banget begitu kalian denger cerita, kalian pasti ada yang nanya, kok bisa ada orang sebodoh itu gitu. Gue udah cerita latar belakang kenapa gue bisa kena juga. Dan gue udah ngalamin sendiri trik psikologi yang dimainkan. Dan memang sometimes ya kalau kita nggak ngalamin hal yang sama, mungkin kita nggak akan tahu gitu. Gue nggak berharap kalian yang nonton ngalamin juga, enggak ya. Tapi mungkin kalian-kalian yang nonton ini dan pernah ngalamin, kalian pasti relate dengan trik psikologi yang bermain di sini. Soalnya gue udah pernah kena sebagai calon pembeli. Dan gue juga pernah di-approach sebagai seorang calon penjual nih, yang tadi gue cerita. Makanya gue udah ngerti. Terakhir, cara menghindarinya yaitu, 1, kalian pastikan transfer ke pemiliknya langsung dengan si pemilik ini harus nunjukin KTP. Nomor rekening harus match dengan KTP-nya. Kedua, kalian bisa hindari minimalisir dengan pembayaran cash. Atau, kalau kalian mau repot sedikit, kalau nilainya jumlahnya besar, biasanya bisa kalian proses yang namanya pindah buku di bank. Jadi kalian ngantri di teller, pindah buku dari rekening A ke B. Dan terakhir, untuk hindarinnya lagi, untuk minimalisir, kalian, untuk bukan minimalisir sih ini, backup aja pegangan kalian. 1, minta si penjual chat kalian via WhatsApp, chat tertulis, nomor rekening, dan untuk pembayaran apa. Yang terakhir, kalian bisa coba nge-vlog. Oke, hari ini gue mau transaksi A, dengan detail ABC. Gue harap dengan sharing gue hari ini, penipuan segitiga, bisa menjadi pengetahuan dan wawasan baru buat kalian yang nonton ya. Makanya gue masukin ke series I wish I knew it earlier. Gue merasa, coba gue tahu lebih awal, kemarin gue nggak kena. Dan ya seperti gue udah cerita ya, gue kena tuh di angka 3 digit guys. Mungkin kalau dikonversi ke mobil aja sekarang dapat mungkin sesama driver online pasti tahu deh nih. 1 Datsun Go CVT lah ya. Atau ya kelas-kelas LCGC lah, 100 kecil lah. Jadi harapannya pokoknya gue sharing supaya kalian nggak masuk jadi korban berikutnya. Sekian video kali ini guys. Buat kalian yang mungkin pernah ngalamin juga, coba sharing-sharing di kolom komentar. Supaya yang belum pernah ngalamin bisa lebih nambah nih wawasannya.
Yang kedua, kalau yang sudah ngalamin dan punya trik lain selain yang gue sebutin tadi, sharing juga di kolom komentar. Dan terakhir, kalau kalian punya ide topik lain yang pengen gue bahas, sama. Ketik juga di kolom komentar ya. Oke? Thank you for watching guys. See you in the next video. Bye!